Desa Karangtalun yang berada di lereng Pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, selama puluhan tahun dikenal sebagai tempat yang tenang. Setiap pagi, kabut tipis turun dari perbukitan, menyelimuti sawah warga yang terbentang luas. Suara ayam berkokok, gemericik air sungai, dan lantunan azan dari surau kecil menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa itu. Namun, beberapa bulan terakhir, suasana damai tersebut mulai berubah. Warga mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda sejak Pak Wiryono, ketua RT yang selama ini dihormati, mulai sering membicarakan tanah kosong di ujung desa. Tanah itu bukan tanah biasa. Di atasnya berdiri bangunan tua yang sudah hampir roboh. Bekas pesantren milik seorang ulama besar bernama Kiai Kertawijaya. Dahulu, tempat itu menjadi pusat pengajaran agama bagi masyarakat sekitar. Banyak orang tua di Karangtalun masih mengingat cerita tentang sang kiai yang dikenal memiliki ilmu agama tinggi dan mampu menghadapi berbagai gangguan yang mengancam desa. Tanah itu bukan sekedar tanah biasa, Pak. Ada sejarah panjang di sana. Kata Mbah Sasmita, salah satu sesepuh desa, ketika mendengar rencana Pak Wiryono. Namun Pak Wiryono hanya tersenyum tipis. Zaman sudah berubah, Mbah. Tanah kosong kalau dibiarkan ya tidak menghasilkan apa-apa. Lebih baik dimanfaatkan untuk kepentingan desa. Warga sebenarnya tidak sepenuhnya percaya dengan alasan tersebut. Mereka merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Sebab Pak Wiryono yang biasanya sederhana mulai berubah. Ia mulai jarang berkumpul dengan warga dan sering terlihat pergi pada malam hari menuju daerah hutan di belakang desa. Di tengah keadaan yang mulai tidak nyaman itu, seorang pemuda bernama Ustadz Abdul Qodir kembali ke Karangtalun. Setelah bertahun-tahun belajar ilmu agama di luar daerah, ia pulang dengan niat sederhana, yaitu membantu masyarakat dan menghidupkan kembali kegiatan keagamaan di kampung halamannya. Abdul Qodir dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Ia tidak pernah menunjukkan kelebihan apapun. Setiap hari ia mengajar anak-anak mengaji di surau kecil dekat rumahnya dan membantu warga yang membutuhkan. Kedatangannya membuat banyak warga merasa tenang. Tetapi bagi Pak Wiryono, kepulangan Abdul Qodir justru menjadi ancaman. Suatu sore, Pak Wiryono mendatangi surau tempat Abdul Qodir mengajar. "Qodir, kamu sudah dengar soal tanah bekas pesantren itu?" tanya Pak Wiryono. "Sudah, Pak. Saya dengar warga masih banyak yang menghormati tempat itu," jawab Abdul Qodir. Pak Wiryono menatapnya tajam. "Saya harap kamu tidak ikut campur urusan itu. Banyak hal di desa ini yang tidak perlu kamu ketahui." Abdul Qodir hanya diam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. "Saya tidak ingin mencari masalah, Pak. Saya hanya ingin menjaga sesuatu yang memang menjadi amanah bagi masyarakat." Perkataan itu membuat wajah Pak Wiryono berubah. Ia merasa Abdul Qodir mulai menghalangi rencananya. Sejak hari itu, kejadian aneh mulai muncul di desa Karangtalun. Beberapa warga mengaku mendengar suara langkah kaki di sekitar bekas pesantren tua saat tengah malam. Ada juga yang melihat bayangan hitam berdiri di bawah pohon besar dekat makam lama Kiai Kertawijaya. Suatu malam, ketika Abdul Qodir sedang membaca kitab di rumahnya, tiba-tiba angin kencang menerpa seluruh ruangan. Padahal malam itu udara terasa sangat tenang. Lampu minyak di meja berkedip-kedip, lalu mati. Dari luar rumah terdengar suara seperti seseorang sedang berbisik, "Pergi dari desa ini." Abdul Qodir terdiam. Ia membuka pintu perlahan, tetapi tidak menemukan siapapun. Hanya kabut tebal yang menyelimuti halaman rumahnya. Keesokan harinya, beberapa warga datang dengan wajah ketakutan. "Ustadz, tadi malam rumah saya didatangi sesuatu. Anak saya menangis terus dan bilang melihat sosok hitam di dekat jendela," ujar seorang warga bernama Darsono. Abdul Qodir mencoba menenangkan mereka. "Jangan takut, tetap dekatkan diri kepada Allah.
Jangan biarkan ketakutan membuat kita kehilangan akal. Namun, jauh di sebuah tempat tersembunyi di hutan menoreh, seseorang sedang memperhatikan rumah Abdul Qadir. Seorang lelaki tua dengan pakaian serba gelap duduk di depan altar sederhana yang dipenuhi benda-benda aneh. Namanya Ki Jayengkara, seorang dukun tua yang terkenal di berbagai wilayah. Di sampingnya berdiri Pak Wiryono. "Apakah dia orangnya?" tanya Ki Jayengkara. Pak Wiryono mengangguk. "Ya, selama dia masih berada di desa ini, rencana saya tidak akan berjalan." Ki Jayengkara tersenyum kecil. "Kalau begitu, biarkan kami yang mengurusnya." Malam itu menjadi awal dari ancaman besar yang akan menguji Abdul Qadir. Tanpa ia sadari, dirinya telah menjadi penghalang bagi ambisi seseorang yang rela menggunakan cara gelap. Dan di balik semua itu, warisan Kiai Kertawijaya yang selama ini tersembunyi perlahan mulai menunjukkan tanda-tandanya. Setelah kejadian aneh yang mulai mengganggu desa Karangtalun, suasana kampung yang dahulu penuh ketenangan berubah menjadi penuh rasa takut. Warga mulai membatasi aktivitas saat malam hari. Mereka tidak lagi berani melewati jalan menuju bekas pesantren tua milik Kiai Kertawijaya setelah matahari tenggelam. Namun, Abdul Qadir tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia masih mengajar anak-anak mengaji, membantu warga yang sakit, dan tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun. Bagi Abdul Qadir, ketakutan hanya akan membuat manusia mudah dikendalikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi diam-diam, ancaman terhadap dirinya semakin besar. Di sebuah hutan lebat di kaki pegunungan menoreh, Ki Jayengkara mengumpulkan 11 dukun lainnya. Tempat itu dikenal warga sebagai lokasi yang jarang didatangi manusia. Pohon-pohon besar menutupi cahaya bulan, sementara udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Malam itu, tepat saat malam Jumat Kliwon, 12 dukun berdiri mengelilingi sebuah altar tua. Di tengah altar terdapat berbagai benda ritual yang dipercaya digunakan untuk mengirim gangguan kepada seseorang dari jarak jauh. Ki Jayengkara memandang semua orang yang hadir. Orang yang kita hadapi bukan orang sembarangan. Dia membawa darah keturunan Kiai Kertawijaya. Kita harus bekerja bersama jika ingin membuatnya pergi dari desa ini. Salah satu dukun yang lebih muda bertanya dengan ragu. "Apakah benar warisan Kiai itu masih ada? Bukankah sudah puluhan tahun berlalu?" Ki Jayengkara tersenyum tipis. "Jangan remehkan peninggalan orang yang memiliki niat baik. Tapi kita akan lihat apakah kekuatan itu masih mampu bertahan." Di tempat lain, Pak Wiryono menunggu kabar dari para dukun tersebut. Ia mulai merasa gelisah karena rencananya semakin lama semakin sulit. Tanah bekas pesantren itu sangat ia inginkan. Ia membayangkan keuntungan besar jika berhasil menguasainya. Karena itulah ia rela melakukan berbagai cara. Sementara itu, Abdul Qadir mulai merasakan perubahan suasana di rumahnya. Pada suatu malam, ketika ia selesai membaca kitab, tiba-tiba angin dingin masuk melalui celah jendela. Padahal semua pintu sudah tertutup rapat. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang tanpa sebab. Abdul Qadir melihat bayangan hitam bergerak cepat melewati dinding rumahnya. Ia berdiri perlahan. Siapapun yang datang dengan niat buruk, semoga diberikan jalan untuk kembali kepada kebaikan, ucapnya dengan tenang. Namun gangguan itu tidak berhenti. Keesokan paginya, beberapa warga datang membawa kabar buruk. Beberapa orang mengalami mimpi yang sama. Mereka melihat seorang lelaki berjubah hitam berdiri di depan bekas pesantren tua sambil memanggil nama Abdul Qadir.
seorang warga bernama Darsono berkata dengan wajah pucat. Ustadz, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi semalam, saya melihat tempat pesantren lama seperti terbakar. Ada suara orang menangis dari dalam bangunan itu. Abdul Qadir mendengarkan dengan serius. Kita jangan langsung percaya pada rasa takut. Bisa jadi ini hanya cara seseorang membuat warga panik. Namun dalam hatinya, Abdul Qadir mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang sedang mencoba mengganggu ketenangan desa. Malam berikutnya, ritual besar dilakukan oleh 12 dukun tersebut. Ki Jayengkara memimpin mereka mengirim serangan pertama kepada Abdul Qadir. Mereka berharap gangguan itu mampu membuat sang ustadz meninggalkan Karangtalun. Di rumah sederhana miliknya, Abdul Qadir sedang beristirahat ketika tiba-tiba tubuhnya merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Suara angin berubah menjadi seperti bisikan. Pergi, tinggalkan desa ini. Tetapi Abdul Qadir tidak bergerak. Ia mengambil air wudhu dan duduk membaca doa. Beberapa saat kemudian, suara bisikan itu semakin keras. Atap rumah bergetar, jendela bergerak sendiri, dan udara di dalam ruangan terasa sangat berat. Namun tiba-tiba, dari dalam lemari tua peninggalan keluarganya, muncul cahaya lembut. Abdul Qadir terkejut. Ia membuka lemari tersebut dan melihat sebuah peti kayu lama yang selama ini tidak pernah ia buka. Di dalamnya terdapat sorban putih tua milik Kiai Kertawijaya. Ketika tangannya menyentuh sorban itu, gangguan yang datang perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, Abdul Qadir menyadari bahwa ada warisan besar yang selama ini disembunyikan keluarganya. Di tempat ritual, Ki Jayengkara tiba-tiba membuka mata dengan wajah kaget. Ada perlindungan yang menolak serangan kita. Salah satu dukun bertanya, siapa yang melindunginya? Ki Jayengkara menatap api kecil di depannya yang tiba-tiba padam. Leluhurnya, Kiai Kertawijaya masih menjaga keturunannya. Malam itu, para dukun mulai memahami bahwa Abdul Qadir bukanlah lawan yang mudah. Serangan pertama mereka gagal. Namun Ki Jayengkara tidak berniat mundur. Ia justru memutuskan mengumpulkan seluruh kekuatan kelompoknya untuk melakukan serangan yang lebih besar. Sementara Abdul Qadir masih mencoba memahami makna warisan yang baru ditemukannya. Ia belum tahu bahwa sorban tua tersebut bukan sekedar peninggalan keluarga, melainkan amanah besar yang akan menentukan nasib seluruh desa Karangtalun. Sejak malam ketika serangan pertama dari 12 dukun santet gagal, Abdul Qadir mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di desa Karangtalun. Ia tidak lagi menganggap gangguan yang dialami warga sebagai kejadian biasa. Ada seseorang yang sengaja menciptakan ketakutan untuk tujuan tertentu. Namun Abdul Qadir tetap berusaha mencari kebenaran tanpa terburu-buru menuduh siapapun. Baginya, kemarahan hanya akan membuat seseorang kehilangan jalan berpikir yang benar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Abdul Qadir mendatangi rumah Mbah Sasmita, sesepuh desa yang selama ini dikenal sebagai orang yang paling mengetahui sejarah Karangtalun. Rumah Mbah Sasmita berada di dekat kebun bambu tua di pinggir desa. Rumah sederhana itu sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Di halaman depannya terdapat pohon besar yang dipercaya sudah ada sejak zaman Kiai Kertawijaya masih hidup. Saat Abdul Qadir tiba, Mbah Sasmita seolah sudah mengetahui kedatangannya. "Kamu akhirnya datang juga, Qadir," ucap lelaki tua itu sambil mempersilakannya masuk. Abdul Qadir duduk dengan penuh hormat. "Mbah, saya ingin bertanya tentang peninggalan keluarga saya."
Beberapa malam lalu saya menemukan sorban tua milik Kiai Kertawijaya. Sejak saat itu, gangguan yang datang tiba-tiba berhenti. Mbah Sasmita terdiam cukup lama. Wajahnya terlihat serius. Sudah waktunya kamu mengetahui semuanya. Lelaki tua itu kemudian mengambil sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di dalam lemari tua. Dulu, ayahmu meminta saya menjaga benda ini sampai waktunya tiba. Abdul Qadir membuka kotak tersebut perlahan. Di dalamnya terdapat sebuah tasbih kayu tua dan kitab berwarna kecoklatan yang sudah terlihat usang karena usia. Mbah Sasmita menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Kiai Kertawijaya bukan hanya seorang guru agama. Beliau adalah orang yang pernah melindungi desa ini dari orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai warga. Abdul Qadir mendengarkan dengan saksama. Pada masa itu, banyak orang mencari kekuatan dengan cara yang salah. Kiai Kertawijaya tidak melawan mereka dengan kebencian. Beliau hanya menjaga agar orang-orang tidak menjadi korban. Mbah Sasmita menatap sorban yang berada di tangan Abdul Qadir. Beliau pernah berkata, suatu hari keturunannya akan diuji. Bukan untuk menjadi orang yang paling kuat, tetapi untuk membuktikan apakah masih ada manusia yang mau berdiri membela kebenaran. Abdul Qadir menundukkan kepala. Saya tidak pernah merasa memiliki kemampuan seperti beliau, Mbah. Mbah Sasmita tersenyum kecil. Itulah alasan kenapa amanah itu jatuh kepadamu. Orang yang mengejar kekuatan biasanya akan disesatkan oleh kekuatan itu sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Ki Jayengkara mulai merasa gelisah. Ia tidak menyangka serangan pertamanya dapat dihentikan dengan mudah. Di sebuah rumah tua yang dijadikan tempat berkumpul para dukun, 12 orang itu kembali berdiskusi. Kita sudah mencoba mengirim gangguan, tapi tidak berhasil, kata salah satu dukun. Ki Jayengkara mengepalkan tangan, karena kita belum menyentuh sumber kekuatannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa perlindungan Abdul Qadir berasal dari warisan Kiai Kertawijaya. Kalau sorban dan kitab itu masih bersamanya, kita tidak akan mudah menjatuhkannya. Mendengar hal itu, Pak Wiryono mulai merasa takut. Jadi, maksudmu dia benar-benar memiliki peninggalan kiai itu? Ki Jayengkara menatapnya tajam. Ya, dan itu membuatnya jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Pak Wiryono mulai gelisah. Ia baru sadar bahwa masalah yang ia buat sudah jauh lebih besar daripada sekadar perebutan tanah. Di desa Karangtalun, Abdul Qadir mulai mempelajari kitab peninggalan leluhurnya. Ia menemukan banyak pesan tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana menghadapi orang yang menggunakan jalan gelap. Namun ketika malam tiba, gangguan baru kembali muncul. Suara langkah kaki terdengar mengelilingi rumahnya. Tok, tok, tok. Seperti seseorang sedang mengetuk pintu. Abdul Qadir membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun di luar. Hanya kabut tebal yang memenuhi halaman. Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki tua berbisik dari arah gelap. Jangan merasa menang hanya karena serangan pertama gagal. Abdul Qadir berdiri diam. Ia tahu suara itu bukan suara manusia biasa. Tetapi kali ini ia tidak takut. Ia memegang tasbih peninggalan Kiai Kertawijaya dan berkata dengan tenang, jika tujuan kalian membawa kerusakan, maka saya tidak akan mundur.
Tapi jika masih ada kesempatan untuk kembali, saya berharap kalian memilih jalan yang benar." Setelah ucapan itu, kabut perlahan menghilang. Namun di kejauhan, Ki Jayengkara tersenyum karena ia sudah menyiapkan rencana berikutnya. Ia tidak akan lagi mengirim gangguan kecil. Kali ini, 12 dukun santet itu akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menghancurkan perlindungan Abdul Qadir. Dan tanpa mereka sadari, semakin besar ancaman yang mereka kirimkan, semakin kuat pula warisan Kiai Kartawijaya mulai terbangun. Malam itu, langit di atas desa Karangtalun terlihat berbeda dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah di atas pegunungan menoreh, menutupi cahaya bulan yang biasanya menerangi jalan-jalan desa. Angin berhembus kencang, membawa udara dingin dari arah hutan, membuat pepohonan bambu bergoyang seperti ada sesuatu yang sedang melewati tempat itu. Warga memilih tetap berada di rumah. Mereka sudah merasakan bahwa malam itu bukan malam biasa. Sejak beberapa hari terakhir, gangguan semakin sering terjadi. Beberapa warga mendengar suara tangisan dari arah bekas pesantren tua. Ada yang melihat bayangan hitam berdiri di dekat makam Kiai Kartawijaya. Bahkan beberapa hewan ternak ditemukan sakit tanpa sebab yang jelas. Namun Abdul Qadir tetap tenang. Di dalam rumahnya, ia duduk dengan sorban peninggalan leluhurnya di sampingnya. Kitab tua milik Kiai Kartawijaya terbuka di hadapannya. Ia membaca setiap pesan yang tertulis di dalamnya dengan hati-hati. Jangan gunakan amanah untuk kesombongan. Kekuatan hanya diberikan untuk melindungi mereka yang membutuhkan. Kalimat itu terus teringat dalam pikirannya. Abdul Qadir sadar bahwa warisan tersebut bukanlah alat untuk menunjukkan kehebatan. Ia hanya sebuah tanggung jawab besar yang harus dijaga. Sementara itu, jauh di dalam hutan menoreh, Ki Jayengkara bersama 11 dukun lainnya mulai melakukan ritual terbesar mereka. Tempat itu berada di sebuah tanah lapang yang dikelilingi pohon-pohon tua. Tidak ada warga yang berani mendekati tempat tersebut karena dipercaya menjadi lokasi berkumpulnya orang-orang yang mempelajari ilmu hitam. Malam itu, 12 dukun berdiri membentuk lingkaran. Api kecil menyala di tengah mereka. Ki Jayengkara memejamkan mata sambil berkata, "Malam ini kita tidak boleh gagal. Orang itu harus pergi dari Karangtalun. Selama dia masih ada, rencana Pak Wiryono tidak akan berhasil." Para dukun mulai melakukan ritual bersama. Angin tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Pohon-pohon di sekitar mereka bergoyang keras, seolah hutan sedang menolak apa yang mereka lakukan. Namun Ki Jayengkara tetap melanjutkan. "Kirimkan semua kekuatan yang kita miliki." Pada saat yang sama, Abdul Qadir yang berada di rumahnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat menusuk. Lampu minyak di ruangannya mulai berkedip. Suara seperti bisikan terdengar dari berbagai arah. "Pergi dari desa ini." Abdul Qadir membuka mata. Ia melihat bayangan gelap bergerak di sudut ruangan. Tetapi ia tidak panik. Ia mengambil air wudhu, lalu duduk kembali sambil membaca doa. "Ya Allah, jika ini adalah ujian, berikan aku kekuatan untuk menghadapinya. Jika ini adalah kejahatan, berikan jalan agar kebenaran tetap menang." Perlahan, gangguan itu semakin kuat. Pintu rumah bergetar, jendela terbuka sendiri. Angin berputar di dalam ruangan, membawa hawa yang sangat berat. Namun ketika bayangan gelap itu semakin mendekat,
sorban tua milik Kiai Kertawijaya tiba-tiba bergerak. Dari kain putih tua tersebut muncul cahaya lembut yang memenuhi ruangan. Bayangan hitam itu berhenti, seolah ada sesuatu yang menghalanginya. Di hutan, Ki Jayengkara tiba-tiba membuka mata dengan wajah terkejut. Api ritual yang berada di depannya mulai mengecil. "Apa yang terjadi?" tanya salah satu dukun. Ki Jayengkara melihat ke arah rumah Abdul Qadir yang jauh dari tempat mereka. Perlindungannya semakin kuat. Salah satu dukun mulai merasa takut. "Apakah kita harus berhenti?" Ki Jayengkara langsung membentak. "Tidak, kita sudah terlalu jauh. Jangan biarkan seorang ustadz kampung menghentikan kita." Mereka kembali mengerahkan kekuatan. Tetapi semakin besar energi buruk yang mereka kirimkan, semakin kuat pula perlindungan dari warisan Kiai Kertawijaya. Tiba-tiba, beberapa dukun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ada yang melihat bayangan masa lalu mereka sendiri. Ada yang mendengar suara orang-orang yang pernah mereka sakiti. Ada pula yang tiba-tiba kehilangan tenaga dan jatuh terduduk. Ki Jayengkara mulai sadar bahwa mereka bukan sedang menyerang Abdul Qadir. Mereka sedang berhadapan dengan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Di rumahnya, Abdul Qadir merasakan suasana mulai tenang. Ia tidak tahu apa yang terjadi di hutan, tetapi ia bisa merasakan bahwa ancaman besar sedang melemah. Keesokan paginya, warga menemukan beberapa tanda aneh di sekitar hutan. Tanah terlihat berantakan, beberapa pohon tua patah, dan tempat yang biasa digunakan untuk ritual sudah tidak seperti sebelumnya. Mbah Sasmita yang melihat keadaan itu hanya menghela napas. Warisan Kiai Kertawijaya bukan untuk menghancurkan manusia, tapi untuk mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan selamanya menang. Namun Abdul Qadir tahu semua ini belum berakhir. Ki Jayengkara masih berdiri. 12 dukun itu masih memiliki satu rencana terakhir. Dan kali ini mereka tidak hanya ingin membuat Abdul Qadir pergi dari desa. Mereka ingin menghancurkan seluruh perlindungan yang diwariskan oleh Kiai Kertawijaya sejak puluhan tahun lalu. Setelah kejadian aneh di hutan Menoreh, warga desa Karangtalun mulai merasakan perubahan besar. Tempat yang sebelumnya terasa menakutkan, perlahan kembali tenang. Namun, ketenangan itu tidak membuat Abdul Qadir merasa menang. Ia justru semakin waspada karena mengetahui bahwa akar dari semua masalah belum selesai. Ia yakin gangguan yang terjadi bukan muncul tanpa alasan. Ada seseorang yang berada di balik semua kejadian tersebut. Beberapa hari kemudian, warga mulai berkumpul membicarakan berbagai kejadian yang selama ini mereka alami. Banyak dari mereka mulai berani menceritakan hal-hal yang sebelumnya mereka simpan karena takut. Di rumah Mbah Sasmita, beberapa warga berkumpul. "Selama ini, saya merasa aneh dengan Pak Wiryono," kata Darsono pelan. "Sebelum semua kejadian ini terjadi, dia sering keluar malam menuju arah hutan." Warga lain mengangguk. "Saya juga pernah melihat dia berbicara dengan orang-orang berpakaian gelap di dekat jalan menuju bukit." Abdul Qadir yang mendengar cerita itu tidak langsung menyimpulkan. Kita harus berhati-hati, jangan menuduh seseorang tanpa bukti. Kebenaran harus dicari dengan cara yang benar. Namun, Mbah Sasmita terlihat serius. "Qadir, terkadang kejahatan bersembunyi di balik wajah yang terlihat baik. Tapi semua yang disembunyikan pasti akan menemukan jalannya untuk terbuka." Sementara itu, Pak Wiryono mulai merasa gelisah. Rencananya yang semula ia anggap mudah, ternyata berubah menjadi masalah besar. Ia tidak hanya gagal menyingkirkan Abdul Qadir,
Tetapi sekarang para dukun yang ia gunakan mulai mengalami masalah setelah ritual mereka gagal. Di rumahnya yang besar, Pak Wiryono duduk sendirian memandangi dokumen tanah bekas pesantren Kiai Kertawijaya. Ia menggenggam kertas tersebut dengan tangan gemetar. "Kenapa semuanya menjadi seperti ini?" gumamnya. Ia teringat saat pertama kali meminta bantuan Ki Jayengkara. Awalnya ia hanya ingin mendapatkan tanah itu. Ia percaya tempat tersebut bisa memberinya keuntungan besar jika dijadikan usaha. Namun karena keserakahannya, ia membuka jalan bagi kekuatan gelap masuk ke desanya sendiri. Malam itu, Pak Wiryono kembali mendatangi Ki Jayengkara di tempat persembunyiannya. Tetapi kali ini, suasana berbeda. Para dukun yang biasanya terlihat percaya diri mulai terlihat lemah. Ki Jayengkara duduk dengan wajah muram. "Kekuatan yang kita hadapi bukan seperti yang kita kira." Pak Wiryono mulai panik. "Maksudmu apa? Bukankah kamu bilang bisa membuat dia pergi?" Ki Jayengkara menatapnya tajam. "Kami meremehkan warisan Kiai Kertawijaya. Abdul Qodir bukan sekedar ustadz biasa." Pak Wiryono mulai merasa takut. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ki Jayengkara diam beberapa saat. "Kita selesaikan semuanya sebelum warga mengetahui peranmu." Perkataan itu membuat Pak Wiryono semakin tidak tenang. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa orang-orang yang ia minta bantuan bukanlah orang yang bisa ia kendalikan. Di sisi lain, Abdul Qodir mulai mencari bukti tentang keterlibatan Pak Wiryono. Ia tidak ingin masalah ini berakhir hanya dengan pertarungan ilmu. Ia ingin warga mengetahui kebenaran agar tidak ada lagi orang yang menjadi korban. Suatu sore, Abdul Qodir bersama beberapa warga pergi memeriksa area sekitar bekas pesantren tua. Di sana, mereka menemukan beberapa benda mencurigakan yang sengaja disembunyikan. Ada bekas tempat ritual, kain hitam, dan beberapa benda yang menunjukkan bahwa seseorang memang mencoba menggunakan tempat suci itu untuk tujuan buruk. Darsono terkejut. Jadi, selama ini ada orang yang memakai tempat peninggalan kiai untuk melakukan hal seperti ini? Abdul Qodir mengangguk pelan. Tempat yang dulu digunakan untuk mengajarkan kebaikan telah dimanfaatkan untuk niat yang salah. Berita penemuan itu akhirnya sampai kepada warga lain. Perlahan, kecurigaan terhadap Pak Wiryono semakin kuat. Beberapa warga kemudian mendatangi rumahnya. "Pak Wiryono, kami ingin bertanya, apakah benar Bapak mengetahui semua kejadian ini?" Pak Wiryono terdiam. Wajahnya mulai pucat. Ia ingin menyangkal, tetapi ketakutan terlihat jelas dari matanya. Akhirnya, ia hanya berkata pelan, "Saya memang pernah meminta bantuan seseorang." Warga langsung terkejut. Namun sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba angin kencang menerpa halaman rumahnya. Lampu-lampu di sekitar rumah mati bersamaan. Dari arah belakang rumah terdengar suara benda jatuh. Semua orang terdiam. Abdul Qodir yang berada di sana merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap ke arah gelap sambil berkata, "Ini belum selesai." Ternyata kegagalan ritual sebelumnya membuat Ki Jayengkara mengambil keputusan terakhir. Ia tidak lagi hanya ingin menakut-nakuti Abdul Qodir. Ia ingin melakukan ritual terakhir untuk menghancurkan warisan Kiai Kertawijaya. Sementara rahasia Pak Wiryono mulai terbongkar, ancaman yang lebih besar justru sedang mendekat. Dan kali ini, Abdul Qodir harus menghadapi ujian terakhir yang akan menentukan nasib desa Karangtalun. Malam terakhir di desa Karangtalun menjadi malam yang paling mencekam sejak semua kejadian itu dimulai. Langit tertutup awan hitam,
Angin berhembus kencang dari arah pegunungan menoreh, dan suara petir terdengar berkali-kali meskipun hujan belum turun. Warga memilih tetap berada di rumah. Mereka sudah mengetahui bahwa malam itu akan menjadi penentuan antara kebaikan dan kejahatan. Di rumahnya, Abdul Qadir duduk dalam diam. Di depannya terdapat sorban tua peninggalan Kiai Kertawijaya, tasbih kayu, dan kitab kuno yang selama ini menjadi warisan keluarganya. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan lagi sekedar gangguan biasa. Ki Jayengkara dan 11 dukun lainnya telah mengambil langkah terakhir. Mereka tidak ingin lagi membuatnya takut atau pergi dari desa. Mereka ingin menghancurkan perlindungan yang diwariskan oleh leluhurnya. Sebelum berangkat, Mbah Sasmita mendatangi rumah Abdul Qadir. "Qadir, malam ini mungkin menjadi ujian terberatmu," ujar lelaki tua itu. Abdul Qadir menatapnya dengan tenang. "Saya tidak mencari kemenangan, Mbah. Saya hanya ingin agar warga tidak terus menjadi korban." Mbah Sasmita mengangguk. "Itulah yang membuat warisan Kiai Kertawijaya memilihmu." Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi dekat makam lama Kiai Kertawijaya, Ki Jayengkara bersama 11 dukun sudah memulai ritual terakhir mereka. Tempat itu dipenuhi kabut tebal. Pohon-pohon tua di sekitar makam bergerak terkena angin, menciptakan suara seperti bisikan manusia. Pak Wiryono berdiri tidak jauh dari mereka dengan wajah penuh ketakutan. "Ki, apakah ini benar-benar harus dilakukan? Semua ini sudah terlalu jauh." Ki Jayengkara menatapnya dingin. "Sudah terlambat untuk menyesal. Kamu yang membuka pintu ini." Perkataan itu membuat Pak Wiryono terdiam. Ia mulai sadar bahwa keserakahan telah membawanya ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah ritual, Ki Jayengkara mengangkat tangannya. "Malam ini kita putuskan hubungan antara Abdul Qadir dan warisan Kiai Kertawijaya." Angin tiba-tiba berputar sangat kencang. Suara-suara aneh terdengar dari sekitar makam. Namun sebelum ritual itu mencapai puncaknya, terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Abdul Qadir datang bersama beberapa warga. Semua dukun langsung menoleh. Ki Jayengkara tersenyum kecil. "Akhirnya kamu datang juga." Abdul Qadir berdiri dengan tenang. "Saya datang bukan untuk membalas apa yang kalian lakukan. Saya datang untuk menghentikan agar lebih banyak orang menjadi korban." Ki Jayengkara tertawa pelan. "Kamu masih berbicara tentang kebaikan di tempat seperti ini?" Abdul Qadir memandangnya. "Karena jika saya membalas dengan kebencian, saya tidak berbeda dengan kalian." Ucapan itu membuat beberapa dukun terdiam. Tetapi Ki Jayengkara tidak peduli. Ia memerintahkan seluruh dukun melanjutkan ritual. Tiba-tiba, udara menjadi sangat berat. Kabut hitam mulai bergerak mengelilingi makam. Namun Abdul Qadir membuka kitab peninggalan leluhurnya dan memegang tasbih Kiai Kertawijaya. Ia mulai membaca doa dengan suara tenang. Perlahan, suasana berubah. Angin yang sebelumnya mengamuk mulai melemah. Kabut gelap yang mengelilingi tempat itu mulai terpecah. Para dukun mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Salah satu dari mereka tiba-tiba jatuh berlutut. Aku melihat semua kesalahan yang pernah aku lakukan." Dukun lainnya mulai kehilangan kekuatan. Mereka melihat bayangan masa lalu mereka sendiri. Orang-orang yang pernah mereka sakiti, keluarga yang pernah mereka hancurkan, dan semua perbuatan buruk yang selama ini mereka sembunyikan. Ki Jayengkara berusaha tetap berdiri. Tidak, ini tidak mungkin.
Namun semakin ia melawan, semakin berat tubuhnya. Abdul Qadir tetap berdiri tanpa bergerak. Ki Jayengkara, berhentilah. Ilmu yang digunakan untuk mencelakai manusia hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Untuk pertama kalinya, wajah Ki Jayengkara menunjukkan ketakutan. Ia melihat sorban tua yang dikenakan Abdul Qadir dan teringat cerita tentang Kiai Kertawijaya. Dahulu sang kiai pernah berkata bahwa kejahatan tidak perlu dihancurkan dengan kebencian. Kejahatan hanya perlu dihentikan agar tidak melukai orang lain. Satu persatu para dukun akhirnya tidak mampu melanjutkan ritual. Dari 12 dukun yang datang dengan penuh kesombongan, semuanya tumbang di hadapan warisan Kiai Kertawijaya. Ki Jayengkara jatuh terduduk. Dengan suara lemah, ia berkata, "Aku kalah." Abdul Qadir mendekatinya. "Bukan saya yang mengalahkanmu, Ki. Kamu dikalahkan oleh akibat dari jalan yang kamu pilih sendiri." Pak Wiryono yang menyaksikan kejadian itu akhirnya tidak mampu menahan rasa bersalahnya. Ia menangis dan berlutut. "Saya salah. Semua ini terjadi karena keserakahan saya." Abdul Qadir menatapnya. Kesalahan bisa diperbaiki selama seseorang masih mau mengakui dan berubah. Ketika matahari mulai muncul dari balik pegunungan menoreh, tempat ritual yang sebelumnya dipenuhi hawa gelap kembali terasa tenang. Kabut menghilang. Suara burung mulai terdengar. Warga desa Karangtalun akhirnya menyadari bahwa malam panjang penuh ketakutan telah berakhir. Namun bagi Abdul Qadir, perjuangan belum selesai. Ia tahu tugas sebenarnya bukan mengalahkan musuh, melainkan menjaga agar warisan Kiai Kertawijaya tetap digunakan untuk kebaikan. Dan sejak malam itu, kisah tentang ustadz kampung yang menghadapi 12 dukun santet menjadi cerita yang terus dikenang oleh warga Karangtalun. Pagi mulai menyinari desa Karangtalun setelah malam panjang yang penuh ketegangan. Cahaya matahari perlahan muncul dari balik pegunungan menoreh, menyinari sawah, rumah-rumah warga, dan jalan desa yang selama beberapa minggu terakhir terasa begitu berat oleh ketakutan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, warga kembali mendengar suara ayam berkokok tanpa rasa cemas. Tidak ada lagi bisikan aneh di tengah malam. Tidak ada lagi bayangan hitam yang terlihat di sekitar bekas pesantren tua. Dan tidak ada lagi gangguan yang membuat warga takut keluar rumah. Namun bagi Abdul Qadir, kejadian malam itu bukanlah sebuah kemenangan yang harus dirayakan dengan kesombongan. Ia justru merasa semakin besar tanggung jawab yang harus ia jalankan. Pagi itu, Abdul Qadir bersama warga mendatangi tempat ritual terakhir yang digunakan Ki Jayengkara dan para dukun. Tempat tersebut kini sudah berubah. Tidak ada lagi hawa berat seperti sebelumnya. Kabut yang dulu selalu menyelimuti tempat itu telah menghilang. Mbah Sasmita berdiri sambil memandang sekitar. Dulu tempat ini menjadi tempat manusia mencari kekuatan dengan cara yang salah. Sekarang semoga kembali menjadi tempat yang membawa kebaikan. Abdul Qadir mengangguk. Semua yang terjadi menjadi pelajaran bagi kita, Mbah. Kekuatan sebesar apapun tidak akan berarti jika digunakan untuk merugikan orang lain. Sementara itu, keadaan Pak Wiryono berubah drastis. Setelah semua rahasianya terbongkar, ia tidak lagi menjadi orang yang disegani seperti sebelumnya. Warga merasa kecewa karena orang yang mereka percaya justru menjadi penyebab munculnya teror di desa. Namun, Abdul Qadir tidak membiarkan warga membenci Pak Wiryono.
Suatu hari, ia mendatangi rumah Pak Wiryono yang kini terlihat sunyi. Pak Wiryono duduk dengan wajah penuh penyesalan. "Kodir, saya tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semua kesalahan saya," katanya pelan. Abdul Qadir duduk di sampingnya. "Yang sudah terjadi memang tidak bisa diubah, Pak. Tapi manusia masih diberi kesempatan untuk memperbaiki langkahnya." Pak Wiryono menundukkan kepala. "Saya terlalu mengejar keuntungan sampai lupa bahwa tanah itu memiliki sejarah dan dihormati banyak orang." Abdul Qadir menjawab dengan tenang. "Tanah itu bukan masalahnya. Yang menjadi masalah adalah ketika manusia mulai mengutamakan keinginan sendiri di atas kebaikan bersama." Sejak saat itu, Pak Wiryono mulai berubah. Ia membantu warga memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perbuatannya. Ia juga ikut menjaga bekas pesantren tua agar tidak lagi digunakan untuk tujuan buruk. Sedangkan Ki Jayengkara dan para dukun yang tersisa memilih meninggalkan jalan gelap mereka. Sebagian dari mereka kembali ke daerah asal masing-masing. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan seperti dahulu karena mereka menyadari bahwa ilmu yang digunakan untuk menyakiti manusia hanya membawa kehancuran. Beberapa minggu kemudian, warga desa Karangtalun sepakat menghidupkan kembali bekas pesantren Kiai Kertawijaya. Bangunan tua itu diperbaiki secara gotong royong. Tempat yang dahulu menjadi sumber ketakutan, kini berubah menjadi tempat belajar agama dan berkumpulnya masyarakat. Setiap sore, anak-anak desa mulai belajar mengaji di sana. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepada Abdul Qadir, "Ustadz, apakah benar dulu tempat ini pernah menjadi tempat yang menakutkan?" Abdul Qadir tersenyum. "Tempat tidak pernah menjadi jahat atau baik. Semua tergantung bagaimana manusia menggunakannya." Anak itu kembali bertanya, "Kalau begitu, kenapa dulu banyak orang takut?" Abdul Qadir melihat ke arah makam Kiai Kertawijaya yang berada tidak jauh dari pesantren. Karena manusia sering takut pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai rasa takut membuat kita kehilangan kebaikan. Malam hari, Abdul Qadir kembali mengunjungi makam leluhurnya. Ia membawa sorban tua peninggalan Kiai Kertawijaya dan meletakkannya dengan hati-hati. "Terima kasih atas amanah yang telah diberikan. Semoga saya bisa menjaga apa yang telah diwariskan." Angin malam berhembus lembut melewati pepohonan. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi bayangan gelap. Hanya suasana damai yang menyelimuti desa Karangtalun. Sejak saat itu, kisah tentang Abdul Qadir dan 12 dukun santet tidak hanya dikenal sebagai cerita tentang pertarungan ilmu gaib. Warga mengingatnya sebagai pelajaran bahwa kesombongan, keserakahan, dan niat buruk pada akhirnya akan menghancurkan pemiliknya sendiri. Sementara warisan Kiai Kertawijaya tetap tersimpan dengan baik, bukan sebagai simbol kekuatan untuk mengalahkan orang lain, tetapi sebagai pengingat bahwa ilmu dan kemampuan hanya akan memiliki arti ketika digunakan untuk membantu sesama. Dan hingga bertahun-tahun kemudian, warga Karangtalun masih menceritakan kisah tentang seorang ustadz kampung yang berdiri melawan 12 dukun santet. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan keteguhan hati dan keyakinan bahwa kebaikan selalu memiliki jalan untuk menang.